warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini semuanya anak-anak dalam keadaan sehat. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Arlian. Silakan Arlian, maju ke depan. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada anak yang tidak masuk? Ada. Siapa? Hafiz. Mana Hafiz? Sakit. Oke, mari kita sama-sama berdoa semoga Hafiz lekas sehat dan bisa sekolah seperti biasa. Oke, anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, ikuti instruksi Ibu ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian bilang yes. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian bilang oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Dan tepuk 5, siap belajar. Oke, ikuti instruksi Ibu. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Artinya anak-anak memang sudah siap untuk belajar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, di sini boleh ya Ibu akan berbagi pengalaman, boleh kita saling berbagi, sharing, berbagi pengalaman tentang anak-anak kesehariannya. Nah, di sini Ibu akan bertanya tentang handphone. Apakah anak semua ada handphone? Tahu dengan HP? Semuanya punya ya? Punya. Nah, di sini pernah tidak kalian mengirim pesan? Mengirim pesan itu lewat HP atau lewat handphone? Pernah? Pernah. Ayo, siapa yang pernah mengirim pesan lewat HP? Ayo, Gibran. Pernah Bu, saya pernah mengirim pesan ke teman saya. Oh ya, biasanya itu teman dekat atau teman yang jauh atau dengan saudara pernah? Pernah. Nah, itu berarti si Gibran ini pernah dia mengirim pesan, baik itu dengan teman dekatnya atau dengan teman yang jauh. Mungkin ada saudaranya yang jauh. Dia mengirim pesan lewat HP, yaitu lewat chat WA. Nah, selanjutnya, apakah ada anak-anak yang pernah pengucapan misal atau itu seperti ulang tahun atau ada keluarganya atau saudaranya yang misal itu mendapat juara atau lulus tentra atau seperti itu, apakah pernah? Ayah, Zili? Karena ibu saya sering sekali memberi ucapan seperti ada teman yang ulang tahun lewat PC. Oh ya, berarti dia mengucapkannya itu lewat video call. Nah, kita lewat video call itu kita bisa melihat wajah orangnya secara langsung walaupun tidak bisa bertatap muka. Nah, itulah kecanggihan dari handphone. Nah, selanjutnya, apakah ada anak-anak yang pernah meminta maaf baik itu dengan saudara, teman jauh atau orang tua itu lewat HP? Apakah pernah? Ayah Arlian? Saya pernah meminta maaf dengan pesan suara. Oh ya, berarti Arlian ini pernah misal dia meminta maaf dengan saudara itu saudara jauh ya atau teman dia
dia melalui pesan suara. Nah, dari pengalaman kalian tadi sudah jelas bahwa HP itu, handphone itu adalah perangkat teknologi yang banyak manfaatnya. Kita bisa berkomunikasi walaupun kita berjauhan. Mungkin ada keluarganya yang di luar dari pagar alam, mungkin ada yang di Palembang atau di Jakarta atau di mana. Tapi kita bisa langsung mengirim pesan, ya tak? Bisa langsung kita melihat wajahnya, mendengarkan suaranya, ya, walaupun kita berjauhan. Itulah manfaat dari perangkat teknologi. Oke, baik anak-anak. Adapun materi kita pada hari ini, dan baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Dan yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk kita materi hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan sedikit atau garis besarnya untuk materi kita pada hari ini. Nah, materi kita ini yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, mungkin ini bagi kalian belum pernah mendengarnya mata pelajaran itu. Nah, coding dan kecerdasan artifisial ini merupakan mata pelajaran baru, ya. Nah, dan KKA ini merupakan mata pelajaran pilihan, ya. Nah, garis besarnya materi kita pada hari ini yaitu tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke inti, di sini Ibu ada sebuah produk makanan. Nah, tahu apa ini anak-anak? Tahu. Dan mungkin tidak tahu ya. Ini salah satu makanan favorit, ya. Mungkin anak-anak setiap hari mengonsumsi ini. Ini apa ini? Mie instan. Nah, mie instan ini kan maksudnya mie instan itu masih perlu diolah, ya. Nah, di sini siapa anak-anak yang bisa mengurutkan bagaimana sih langkah-langkahnya dalam membuat mie instan ini? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, David, silakan. 1. Didihkan air. 2. Masukkan mie dan rebus selama 3 menit. 3. Tuangkan bumbu. 4. Angkat mie dan tiriskan. 5. Campurkan mie dengan bumbu dan aduk rata. Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk David. Nah, jadi ada langkah-langkahnya dalam kita membuat atau masak mie instan ini. Yang pertama tadi apa? Didihkan air. Setelah didihkan air, yang kedua masukkan mie lalu rebus selama 3 menit. Yang ketiga, tuangkan bumbu ke dalam piring. Yang keempat, tiriskan, angkat mie dan lalu tiriskan. Yang kelima, campurkan mie dengan bumbu. Karena ini digoreng jadi tiriskan mie-nya. Lain lagi kalau kita pakai mie kuah. Nah, dari langkah-langkah ini, nah inilah contoh dari yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah proses berpikir yang logis dan sistematis untuk memecahkan masalah secara efisien dan benar. Nah, dari langkah-langkah membuat mie instan tadi, inilah contoh dari berpikir komputasional. Ya, lanjut. Nah, sekarang ada 4 karakter
ada 4 karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi. Nah, dekomposisi ini adalah memecahkan masalah besar menjadi langkah kecil yang mudah untuk diselesaikan. Ini pengertian dari dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini mengidentifikasi kesamaan atau pola pada bagian masalah. Yang ketiga, abstraksi. Nah, abstraksi ini artinya kita memusatkan hal yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Itu pengertian dari abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Nah, algoritma ini adalah menyusun langkah-langkah secara urut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini 4 karakter dalam berpikir komputasional. Nah, sekarang kita kaitkan lagi dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh David, cara mengurutkan langkah-langkah membuat mie instan. Nah, dari contoh tadi termasuk karakter yang mana? Apakah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi atau algoritma? Ayo, siapa yang bisa? Algoritma. Oh iya, benar. Abstraksi. Nah, yang mana yang lebih benar? Algoritma. Algoritma, karena dia menyusun langkah-langkah secara urut. Ya, seperti masak mie tadi kan berurutan. Tidak mungkin kalian memasak mie itu langsung bisa kalian makan. Tidak kan? Pasti ada langkah-langkahnya. Nah, jadi dari contoh tadi termasuk karakter algoritma. Nah, inilah contoh dari yang namanya berpikir komputasional. Nah, baik. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Nah, jadi coding. Nah, kita kembali lagi ke coding karena materi kita itu. Coding itu adalah proses menulis, menyusun, dan mengatur instruksi dalam bahasa pemrograman supaya komputer dapat menjalankan perintah tertentu. Nah, sekarang biar kalian bisa terbayang loh mana lah coding itu. Nah, seperti ini. Misal kalian ingin menulis resep masakan. Ya, kalau kalian ingin menulis resep masakan, misal kamu aku nak menulis resep makanan membuat bakso atau membuat kue. Nah, pasti ada langkah-langkahnya dan bahannya. Benar nggak? Oh, bahan-bahannya kalau membuat bakso itu harus ada daging ayamnya misal, harus ada tepung terigunya. Ya, sudah ada bahan, pasti ada langkah-langkahnya. Benar nggak? Benar. Jangan hanya tahu aku nak membuat resep ini, tapi tidak tahu bahan dan langkah-langkahnya. Ya, nah jadi bahan dan langkah-langkahnya itulah yang dinamakan codingnya, perintahnya. Jadi coding itu perintah. Ya, jadi harus ada langkah-langkah dan bahan, itulah yang dinamakan perintah. Nah, kalau kita membuat masakan pasti ada juru masaknya. Ada tidak? Disebut apa juru masak itu? Koki. Nah, kokinya itu kita misalkan dengan komputernya. Nah, seperti itu. Jadi diibaratkan koki itu adalah komputer. Dan bahan dan langkah-langkahnya itu termasuk perintahnya. Itulah yang dinamakan codingnya. Ya. Nah, misal kalian membuat resepnya, kalian mau membuat bakso, tapi salah resep, salah bahan, otomatis jadi tidak makanan tadi? Tidak. Nah, jadi kita memberikan perintah, instruksi itu harus jelas, harus benar agar masakan yang kita buat tadi itu enak. Nah, jadi itu tergantung dari perintahnya tadi, tergantung resepnya dan langkah-langkah. Kalau kokinya tadi dia hanya sekedar komputernya yang menjalankan. Ya, nah itu sudah terbayang yang dimaksud dengan coding. Nah, jadi coding itu adalah perintah yang dijalankan oleh komputer. Itu pengertian dari coding. Nah, selanjutnya
kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini adalah kecerdasan buatan. Adalah teknologi yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Mungkin kalian sudah tahu yang namanya AI. Tahu meta AI, kamu nak aku baca di situ. Padahal robot seperti kita buat seperti manusia. Inilah yang dinamakan dengan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Tapi ini AI ini tidak 100% benar. Nah, ini yang dinamakan yang pengertian dari kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan. Nah, lanjut. Nah, berpikir komputasional menjadi dasar coding. Mengapa? Nah, karena dalam coding kita menulis instruksi yang harus dijalankan komputer secara logis dan bertahap. Berpikir ini menjadi fondasi utama dalam coding dan pengembangan kecerdasan artifisial. Namanya fondasi. Fondasi itu berarti dasarnya. Ya, jadi berpikir komputasional itu menjadi dasar dari coding. Ya, lanjut. Berpikir komputasional itu penting untuk kecerdasan artifisial. Jadi selain menjadi dasar coding, dia juga penting untuk kecerdasan artifisial. Mengapa? Nah, karena KA atau kecerdasan artifisial ini bekerja dengan cara memproses data dan mengambil keputusan menggunakan model matematis atau logika. Ya, jadi selain menjadi fondasi dasar coding, dia juga berpikir komputasional ini penting untuk kecerdasan artifisial. Ya, ini. Nah, jadi berpikir komputasional ini merupakan keterampilan dasar. Ya, merupakan keterampilan dasar yang melatih otak kita untuk berpikir seperti ilmuwan komputer. Nah, sehingga mampu menulis program. Nah, menulis program ini ialah coding. Ya, menulis program dan merancang sistem cerdas. Sistem cerdas ini ialah tadi kecerdasan artifisial secara terstruktur, logis dan efisien. Nah, ya, jadi dia menjadi keterampilan dasar. Berpikir komputasional tadi menjadi keterampilan dasar dalam coding dan kecerdasan artifisial. Nah, dari sini sudah terbayang dengan kalian mata pelajaran coding ini berarti ini. Sudah terbayang? Nah, tadi sudah Ibu berikan contohnya untuk bayangan kalian. Ya, kalau kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi coding itu perintah. Perintah ngajung buat tadi mie misalnya, ngajung buat kue. Itu ya, coding. Nah, ada beberapa pendekatan dalam berpikir komputasional. Nah, salah satunya yaitu dinamakan dengan metode unplug. Ya, metode unplug ini yaitu metode tanpa menggunakan komputer. Nah, jadi tidak seluruhnya media pembelajarannya ini pakai komputer atau perangkat digital. Kita bisa membuat permainan, ya, bisa membuat cerita bergambar atau kegiatan bergerak di kelas. Nah, kesemuanya ini itu tujuannya untuk memahami konsep coding dan berpikir komputasional secara menyenangkan. Ya, jadi media pembelajarannya tidak harus kata kamu coding, jadi semuanya itu harus memakai komputer atau perangkat digital lain. Tidak ya, jadi ada pendekatan yang tidak memakai komputer. Ialah tadi dinamakan metode unplug. Ya, nah, oke. Dari penjelasan Ibu tadi, bagaimana? Apakah sudah terbayang bagaimana itu coding dan kecerdasan artifisial? Sudah mengerti? Sudah jelas? Nah, inilah materi kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya agar kalian itu lebih paham lagi ya tentang materi ini. Nah, di sini nanti Ibu akan membagi kelompok. Ya, membagi kelompok yang
Berarti yang Arlian, Zidan, Rapi dengan si Pari ini kelompok 1. Silakan bergabung. Pari. Nah, untuk yang ini untuk kelompok 2. Silakan bergabung. Sekarang perhatikan dulu sebelum kalian bekerja membuat media unplug ini, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat media pembelajaran unplug, yaitu judulnya permainan arah. Ya, permainan arah. Nah, di sini bahan-bahannya sudah kalian siapkan seperti karton, ada sticky note, ada spidol, mistar dan sebagainya. Nah, ini tujuan membuat media ini nanti kalian akan membuat permainan arah tadi di kertas karton ini, ya. Untuk kertas karton ini namanya kita permainan arah. Kalau arah berarti kita itu kan jalan, petunjuk jalan, berarti otomatis kita harus membuat dulu jalannya. Nah, silakan nanti anak-anak buat jalannya terlebih dahulu. Jalannya buatlah 5x5 kotaknya. Ya, jalannya 5x5. Nah, nanti kalian sendiri yang menentukan di mana startnya, di mana finishnya. Bebas, terserah kalian menentukannya. Nah, untuk mencapai ke finish, nah nanti ada beberapa rintangannya. Ya, nah ini gunanya nanti kalian buat rintangannya. Boleh, rintangan terserah kamu. Ya, kalau kita di jalan kan pasti banyak rintangan. Mungkin itu atau pohon, mungkin atau ada kendaraan mobil bus ya, atau dan lain sebagainya. Boleh, terserah kalian. Nanti kalian buat rintangannya. Akan tetapi nanti ada petunjuk arahnya. Ya, petunjuk arahnya agar kalian bisa mencapai ke finishnya. Ya, jelas? Nah sekarang silakan kalian buat. Yang pertama kalian buat dulu jalannya. Ya, buat kotak 5x5. Silakan. Ibu lihat nanti ya bagaimana kolaborasi kalian, bagaimana kerja kalian dalam kelompok, ya. Nah, ada yang membuat jalannya dan ada yang membuat rintangan. Nah, itu namanya bekerja sama. Jadi semuanya bekerja. Silakan. Rintangannya boleh nak ya, itu terserah kalian mau berapa banyak rintangannya kan, tapi harus ada jalan untuk menuju ke tempat tujuannya. Jalannya dulu. Ya, yang lain boleh membuat rintangannya nak. Nah, jadi saling bekerja sama. Bentukan start dengan finishnya dulu.
Startnya di mana, finishnya di mana. Boleh terserah kalian mau meletakkannya. Jumlah kotaknya 5 kali 5 ya. Silakan membuat rintangan. Setelah membuat jalan, buat rintangan. Nanti rintangannya langsung ditempel ya di jalan-jalan ini. Tapi harus ada satu jalan menuju ke finish. Anda yang membuat petunjuk arahnya, nak. Arah panahnya. Nah, setelah kalian buat rintangan ditempel, baru kalian buat petunjuk arahnya. Dari pohon boleh, ada binatang buas boleh. Boleh. Rintangan kan banyak. Kalau di jalan itu, entah itu pohon tumbang atau batu. Atau ada binatang buas boleh, seperti harimau.
Ya, boleh ditekan. Bukan lagi pasar. Terserah kalian di mana finishnya. Kan, finishnya di mana finish? Ya, sekarang pasangkan tangannya. Setelah itu buat karangnya. Dan ini boleh nih buat jalan. Ya, harus ada kerjasamanya. Ayo. Nah, sekarang tentukan dengan rintangannya. Boleh dipasang rintangannya. Nah, kamu bisa tangan apa? Titik dan titiknya. Dan, nah sekarang pasang rintangannya. Boleh kalian pasang rintangan. Rintangannya. Nah, tentukan dulu di mana start, di mana finishnya. Start, ini start finishnya mana finish. Nah, boleh nggak? Tidak harus start di sini atau finish. Boleh terserah kalian. Meletakkannya kemana boleh. Tidak, sekarang tekan. Setelah itu buat tujuh arah ya. Rintangan tuh tidak bisa. Tidak tahu tidak.
Dan dari nomor 2 sudah.
kelompok 2? Sudah? Silakan dipasang terlebih dahulu, dipasang di depan dulu. Boleh petunjuk arahnya? Petunjuk arah kanannya. Sudah dari kelompok 1 sudah? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu membuat media pembelajaran akhlak. Media kami adalah permainan Arab. Media kami menceritakan tentang seekor itik yang kehilangan ibunya. Itik tidak tahu arah untuk mencari induknya karena banyak rintangan yang dihadapi. Akhirnya, Itik berusaha semaksimal mungkin agar bisa bertemu induknya. Sekarang beri instruksi. Samping kanan lalu ke bawah. Lalu ke bawah. Bawah lalu samping kanan. Lalu ke samping. Sampai dulu. Lalu ke samping. Lalu samping lalu ke bawah. Lalu ke bawah. Akhirnya Itik bisa bertemu induknya. Ya, tepuk tangan. Akhirnya itu bertemu dengan ibunya. Nah, dari sini tadi sudah jelas bahwa pemberi instruksi ini adalah David. Nah, pemberi instruksi perintah inilah yang dinamakan dengan coding. Apabila David memberi instruksinya salah, padahal dia ke arah kanan, tapi dia memberi instruksi ke arah kiri, otomatis tidak akan bertemu dengan induknya seperti tadi. Jadi kalau kita membuat media ini tergantung dari yang memberi instruksi. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2.
ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu membuat media pembelajaran akrab. Media kami tentang permainan arah. Media kami menceritakan seorang anak yang bernama Arlian. Dia tidak tahu arah dalam mencari rumah keluarganya. Karena di perjalanan Arlian menemukan banyak sekali rintangan. Akhirnya Arlian pun meminta bantuan kepada teman-temannya. Berikan ibu sini. Sampai kanan, samping kanan ke bawah, samping kanan ke bawah, kanan ke bawah dan ke bawah. Akhirnya Arlian pun menemukan rumah keluarganya. Ya. Nah, tepuk tangan. Tapi dalam memberikan instruksinya sudah benar ya, karena dia petunjuk arahnya sudah benar. Berarti kalau tidak benar mungkin tersesat Arlian tadi, tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian membuat media pembelajaran tadi, sudah terbayang ya, ada yang pemberi instruksi, ada yang penunjuk arahnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan bagaimana cara berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini untuk kelompok 1, nah di sini sudah bagus ya medianya. Akan tetapi untuk selanjutnya ini boleh nak kalian tambah lagi rintangannya, boleh ditambah lagi agar arahnya tadi maksud ibu untuk menuju ke finish tadi tidak mudah, seperti itu ya. Jadi harus perbanyak lagi rintangannya. Sudah itu untuk petunjuk arahnya seperti itu juga ya, bisa agar lebih ditebalkan lagi. Kalau kamu memberi petunjuk arahnya tidak jelas, nanti akan tersesat ya. Jadi petunjuk arahnya itu lebih ditebalkan lagi, lebih diperjelas lagi. Tetapi sudah bagus. Untuk kelompok 2 juga tadi sudah bagus ya. Untuk medianya, untuk pembuatan rintangannya juga sudah bagus, perpaduan warna dari rintangan tadi juga sudah bagus. Itu merupakan nilai plus ya. Nah, untuk selanjutnya terus lanjutkan kreasi kalian, dan untuk selanjutnya juga lebih bagus lagi ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Jadi hari ini materi kita sudah selesai. Untuk selanjutnya di sini ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Individu ya, silakan kembali ke mejanya masing-masing. Nah, silakan dikerjakan. Di sini ada untuk biodatanya ditulis dulu ya, namanya.
rapi, silakan dikerjakan. Individu ya, bukan kerjasama.
Baiklah anak-anak, nah untuk hari ini materi kita telah selesai. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah jelas dengan materi kita hari ini. Ya, nah, dalam pembuatan media ini untuk selanjutnya nanti boleh dikreasikan lagi ya untuk selanjutnya. Nah untuk hari ini boleh kita menyimpulkan dulu hasil dari materi kita hari ini. Ayo siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Boleh? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo siapa apa yang kalian dapat kesimpulan dari hari ini? Rafi, boleh? Berpikir konfusional itu adalah cara berpikir dalam menyelesaikan masalah. Ya, ada lagi? Gibran? Apa lagi? Yuli? Apa kesimpulan kita materi kita hari ini? Ayo, siapa lagi? Ayo, Yuli, silakan. Coding itu adalah perintah yang bisa mengerti komputer. Ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Banyak kan tadi? Apalagi tadi tentang metode apa lagi? Bisa David? Apa tadi metode unplug tadi? Apa metode unplug tadi? Metode yang tanpa menggunakan komputer. Ya, apalagi? Kecerdasan artifisial. Apa tadi? Kecerdasan buatan. Adalah kecerdasan buatan. Apalagi? Ayo, siapa yang bisa merangkum dari awal tadi sampai ke akhir? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, boleh? Siapa? David? Jadi berpikir komputasional tadi apa? Proses berpikir atau cara berpikir yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Ada berapa karakter tadi? Ada 4. Apa saja? Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Itu adalah 4 karakter dari berpikir komputasional. Selanjutnya coding tadi apa coding? Perintah yang dijalankan oleh komputer, itu coding. Ya, kalau kalian membuat media tadi, yang dinamakan coding yang mana? Yang memberi instruksi, seperti yang kelompok 2. Berarti yang memberi instruksi tadi adalah David, dan untuk kelompok 1 yang memberi instruksi adalah Rafi. Nah itulah, ada yang memberi instruksi, ada juga yang menjalankannya. Ya, yang menjalankannya itu kita anggap saja kalau di coding komputernya. Ya, jadi itu. Sudah itu kecerdasan artifisial tadi apa? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau mesin cerdas. Ya, kecerdasan buatan atau mesin cerdas, atau yang sering kamu sebut dengan apa? AI. Nah, tapi itu tidak 100% benar. Sama seperti kamu, padahal itu robot tadi sudah disampaikan, tapi dibuat seperti manusia. Nah, itulah ya. Jadi inti atau kesimpulan dari materi kita hari ini itu. Nah, selanjutnya
komputasional itu berarti menjadi dasar utama dari coding dan kecerdasan artifisial. Dan berpikir komputasional itu menjadi fondasi utama, ya, menjadi fondasi utama dalam coding. Dan berpikir komputasional itu juga termasuk hal yang penting dalam KA, dalam kecerdasan artifisial. Nah itu ya, nah itulah materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita materinya yaitu tentang pengulangan coding, ya, untuk tentang pengulangan coding. Nah, baik, untuk materi hari ini sudah selesai. Untuk